Selamat datang di fasilitas pengujian baterai lithium ion Pusat Unggulan IPTEK Teknologi Penyimpan Energi Listrik Universitas 11 Maret. Saya, Muhammad Nur Ihsanuddin, akan menjelaskan mengenai cara-cara dan sistem dari pengujian baterai lithium ion yang ada di fasilitas PUIPT Teknologi Penyimpan Baterai Universitas 11 Maret. Alat yang kami gunakan untuk pengujian baterai testing yang ada di PUIPT Teknologi Penyimpan Energi Listrik Universitas 11 Maret adalah sebagai berikut. Alat yang kami miliki adalah berjenis Neoware Battery Testing System, di mana alat itu dapat melakukan pengujian charge dan discharge hingga 6000 mA dan maksimal voltase 5 volt. Alat pengujian yang kami miliki mampu melakukan tes untuk beberapa jenis baterai. Yang pertama adalah jenis koin, kemudian yang kedua jenis sel silinder. Lebih spesifiknya adalah sel silinder 18650. Kemudian tipe pot cell. Dan yang terakhir adalah tipe split cell. Selain itu, untuk beberapa jenis baterai tertentu kami membutuhkan alat tambahan. Yang pertama ini adalah penjepit untuk tes untuk tipe coin cell. Kemudian yang kedua adalah penjepit buaya khususnya untuk split cell dan pot cell. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji formation, uji siklus, uji rate, uji charge, overcharge, uji over discharge, dan juga untuk uji fast charging. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita menguji masing-masing tipe baterai ini di alat Neoware Battery Testing System. Pada alat Neoware Battery Testing System terdapat beberapa channel untuk satu barisnya. Seperti yang kita lihat, untuk channel pertama terdapat 8 channel, yang mana di bagian ini kita bisa melakukan pengujian untuk baterai silinder. Kemudian untuk bagian bawah ini merupakan part-part yang kita bisa gunakan untuk melakukan pengujian baterai koin, baterai pouch, dan juga untuk jenis split cell. Pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai pengujian untuk baterai koin terlebih dahulu. Untuk pengujian baterai koin, kita membutuhkan alat tambahan, kabel tambahan, yaitu penjepit khusus untuk koin cell. Yang harus diperhatikan adalah kutub positif dan kutub negatif dari baterai tersebut. Jika baterai tipe koin cell seperti ini, kutub positifnya adalah bagian bawah baterai, sedangkan kutub negatifnya adalah di bagian atas baterai. Nah, ini juga harus diperhatikan pemasangan ke alat ini, ke alat penjepitnya. Kabel merah itu adalah kutub positifnya, sedangkan kabel hitam adalah kutub negatif. Nah, setelah kita pasang sesuai dengan kutubnya, dijepit seperti ini. Ini adalah cara untuk menguji baterai coin cell di alat Neoware Battery Testing System. Berikutnya untuk sel tipe pouch cell, untuk pemasangannya menggunakan tambahan yaitu penjepit buaya. Sama seperti coin cell, kabel merah adalah kutub positif, sedangkan kabel hitam adalah kutub negatif. Dan yang harus diperhatikan pada pouch cell di sini juga terdapat dua kutub di bagian atas, kutub positif dan kutub negatif. Nah, kita hubungkan saja kutub positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Nah, ini adalah cara menghubungkan antara baterai testing system Neoware dengan tipe pouch cell. Kemudian untuk tipe silinder khususnya adalah sel silinder 18650. Dengan maksud dari 18650 adalah diameternya 18 mm dan panjangnya 65 mm. Yang harus diperhatikan lagi-lagi adalah kutub positif dan kutub negatif. Di bagian bawah ini terdapat konektor dan bagian atas juga ada konektor. Bagian atas adalah konektor kutub positif dan bagian bawah adalah konektor kutub negatif. Untuk pemasangannya kita tinggal tekan saja dari bawah. Bawah adalah kutub negatif, atas kutub positif. Kita pasangkan sesuai kutubnya. Ya.
Hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengujian adalah khususnya untuk pemasangan alat tambahan. Contohnya adalah penjepit untuk coin cell. Kita pasang terlebih dahulu penjepitnya ke konektor yang menghubungkan antara penjepit tambahan dengan battery testing system. Pastikan koneksinya terhubung dengan kuat. Kemudian kita hubungkan baterai koin yang akan kita tes dengan konektor tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tipe volt cell sama, kita hubungkan terlebih dahulu penjepit buaya ke konektor battery testing system. Pastikan sambungannya terhubung dengan aman dan kuat. Baru kita hubungkan konektor yang ada pada pot cell ke penjepit buaya sesuai dengan kutub yang bersesuaian. Berikut adalah cara pemasangan untuk beberapa tipe baterai lithium ion. Newer Battery System Testing terhubung dengan komputer melalui aplikasi yang disebut Newer BTS 9 Client. Ini adalah tampilan dari aplikasi yang digunakan untuk mengatur Newer Battery Testing System. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Newer BTS 9 Client, yang mana aplikasi ini digunakan untuk mengatur atau setting alat Newer Battery Testing System. Di tampilan awal ini terdapat nomor 1, 2, 4, 6, dan 8. Ini merupakan baris-baris atau nomor kode yang berisi dari masing-masing barisan channel. Misalkan pada baris pertama berisi channel 1, 2, 3, sampai 8, kemudian baris kedua berisi 8 channel seperti yang terpasang pada Newer Battery Testing System. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana kita melakukan uji pada suatu sel baterai. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai uji formation. Uji formation ini merupakan uji kapasitas atau uji performa dari suatu baterai ditinjau dari kapasitas. Nah, ini saya sudah menyediakan salah satu jenis sel tadi, yaitu sel pouch untuk kita uji. Saya pasang di channel baris pertama, channel nomor 5. Untuk memulai pengujian pada channel yang kita tuju, kita klik kanan, kemudian klik start. Ini adalah tampilan settingan setelah kita klik start. Nah, di sini ada beberapa tahapan proses formation. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai formation. Yang pertama, baterai yang sudah kita siapkan untuk pengujian melalui proses charging terlebih dahulu atau melalui proses pengisian. Nah, di proses pengisian ini menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, CC charge atau constant current charging, dan yang kedua pendekatan constant voltage charging. Nah, untuk pendekatan constant current charging ini baterai akan diisi hingga mencapai voltage yang ditentukan. Kalau di sini adalah 4,2 volt. Nah, penentuan dari voltase yang ada di pengujian baterai ini bergantung pada material yang digunakan, seperti itu. Contohnya adalah beberapa material, khususnya material katoda baterai. Yang pertama NMC dan yang kedua NCA itu menggunakan voltage untuk charge-nya 4,2 volt, seperti itu. Sedangkan untuk tegangan bawah pengujian untuk material tersebut 2,5 volt. Selanjutnya, setelah kita mengisikan voltage sesuai dengan material baterai tersebut, kita isikan current, atau di sini satuannya adalah miliampere atau arus yang akan kita masukkan atau kita inputkan ke baterai tersebut untuk proses charging, seperti itu. Nah, di sini saya isikan arusnya sebesar 2300 miliampere. Ini juga bergantung dari kapasitas baterai yang akan kita uji. Kemudian pendekatan berikutnya itu constant voltage. Itu adalah menggunakan voltage yang sama, voltage sesuai dengan settingan constant current sebesar 4,2 volt, dan dengan arus atau
current miliampernya sebesar 400 atau lebih kecil dari settingan constant current charging. Setelah itu, setelah step constant current charging, constant voltage charging, langkah selanjutnya adalah langkah rest atau istirahat, yang mana di sini langkah untuk berhenti ya. Jadi setelah proses charging, baterainya akan diistirahatkan selama 5 menit untuk masuk ke step selanjutnya, yaitu CC discharge atau constant current discharge. Nah, constant current discharge ini kita atur tegangannya 2,5 volt. Tegangannya 2,5 volt. Jadi dalam istilah uji performa baterai itu ada istilahnya voltage window atau range voltage, yang mana kita masukkan batas bawah dan batas atas. Kalau tadi 4,2 itu adalah batas atas, sedangkan yang di bagian bawah ini merupakan batas bawah 2,5 volt. Untuk arusnya kita bisa masukkan sesuai dengan settingan dari constant current charge, ataupun kita bisa setting lebih tinggi. Ini juga tergantung maksud dari pengujiannya mau seperti apa. Setelah itu langkah berikutnya adalah rest lagi. Setelah rest ini merupakan langkah berhenti atau langkah istirahat setelah terjadinya proses discharge. Kemudian kita atur di sini cycle mengenai siklus. Kita bisa atur siklusnya sampai berapa siklus. Kalau di sini settingannya 1000 siklus, yang mana nantinya ketika semua proses ini sudah berlangsung dari constant current charge, constant voltage charge, rest, constant current discharge, rest lagi, maka dia akan mengulang ke step 1, kembali ke step CC charge atau constant current charge hingga 1000 siklus. Itu tadi adalah penjelasan mengenai proses atau pengujian formation dan juga uji siklus atau cycles. Nah, berikutnya ada beberapa uji lainnya yang bisa dilakukan untuk baterai-baterai lithium ion. Jika kita menginginkan pengujian overcharge, seperti itu overcharge, kita bisa atur atau kita bisa setting voltage-nya melebihi dari voltage yang sudah di set atau voltage nominal voltage normalnya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, misalkan material NMC dan NCA range voltage-nya 2,5 volt hingga 4,2 volt. Untuk uji overcharge kita atur voltage-nya di atas 4,2 volt, misalkan 4,5 volt atau 4,7 volt. Ini saya atur 4,5 volt. Ini adalah cara atau uji settingan overcharge. Selain itu, untuk uji yang kedua, uji lainnya itu adalah uji over discharge. Untuk uji over discharge kita atur tegangan untuk constant current discharge-nya lebih rendah dari 2,5. Misalkan kita tarik dari 2,0 seperti itu, 2,0 volt. Ini merupakan settingan untuk uji over discharge. Nah, setelah itu tadi saya sudah menjelaskan mengenai formation, siklus, overcharge, over discharge. Ada juga jika kita ingin mengetes apakah baterai itu fast charging atau tidak. Konsep dari fast charging atau baterai dengan pengisian cepat itu kita atur arusnya di sini, CC charge-nya melebihi dari arus yang seharusnya. Jadi bisa dibilang misalkan baterai itu penuh 2000 mAh seperti itu. Maka jika pengisian normal di sini kita atur 2000 mAh juga. Tapi jika menginginkan fast charging itu kita atur arusnya melebihi dari kapasitas atau arus teoretisnya. Misalkan kita atur 5000 mA. Ini merupakan settingan untuk fast charging. Dan untuk settingan discharge-nya tidak perlu mengikuti atau sebesar dari constant charging, karena konsep dari fast charging adalah pengisian cepat namun penggunaan atau discharging-nya normal seperti itu. Contoh baterai fast charging itu menggunakan material anoda LTO. Untuk uji berikutnya adalah uji rate, yaitu uji yang dilakukan dengan memvariasikan besar arus yang dimasukkan atau yang diujikan ke baterai. Saya jelaskan terlebih dahulu
yang harus diperhatikan mengenai uji rate. Jadi misalkan dalam satu baterai cell silinder ini terdapat ukuran yang namanya 1C atau 1C itu maksudnya adalah arus yang dibutuhkan agar baterai ini dapat terisi penuh dalam waktu 1 jam. Itu adalah arus 1C. Misalkan 1C dari baterai ini merupakan 2000 mAh atau 2000 mA. Nah, untuk uji rate di sini kita variasikan dari basic data 1C 2000 mA kita variasikan misalkan 0,1C. Jadi 0,1 dari 2000 mAh. 0,1 nya 200 mAh. Kemudian untuk uji berikutnya yaitu kita variasikan 0,5C. 0,5 dari 2000 mAh itu adalah 1000 mAh. Bisa kita variasikan hingga berbagai jenis macam C, berbagai jenis nilai arus seperti itu berdasarkan dari jumlah atau faktor pengali dari uji C yang kita inginkan. Misalkan di sini baterai yang saya tes di channel 5 ini merupakan baterai POTS yang mana 1C-nya bernilai 4500 seperti itu. Nah, saya ingin menguji beberapa variasi nilai C. Nah, yang pertama untuk satu rangkaian pengujian dari charge sampai discharge, saya menginginkan step pertama 0,1C. Maka 0,1C dari 4500 adalah 450. Kita atur arus untuk chargingnya 450 dan arus dischargingnya 450 juga. Nah, maka baterai akan mengisi dan juga akan dikosongkan dengan arus 450. Nah, di sini kita atur stepnya atau siklusnya itu tidak perlu banyak. Misalkan kita ambil 3 siklus atau 3 data seperti itu. Maka pengujian ini akan berulang selama sebanyak 3 kali. Jadi charging dan di-charging dengan arus 450 atau 0,1C sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu saya ingin menambahkan misalkan 0,5C atau separuh dari 4500. Nah, ini kita klik, kita buat supaya urutannya sama seperti settingan sebelumnya. Rest ini secara otomatis akan muncul rest. Kita klik CC charge. Kemudian step berikutnya adalah constant voltage charge. Step berikutnya adalah rest. Step berikutnya adalah constant current discharge. Dan step berikutnya rest. Kemudian setelah rest kita atur siklus atau cycles. Nah, kita samakan dengan settingan sebelumnya. Constant current charge di sini sebelumnya 450 atau 0,1C. Jika saya ingin di sini 0,5C, maka 0,5 dari 4500 yaitu 2250 seperti itu. Kemudian kita sesuaikan ini volt, ini juga sudah volt, tandanya kita lebih dari sama dengan ini 4,2. Kemudian untuk CV charge constant voltage charge ini kita isi 4,2. Arusnya menyesuaikan 400. Rest atau waktu istirahatnya kita isi sama 5 menit. Kemudian untuk constant current discharge kita isi sesuai dengan settingan 0,5C 2250 dengan voltage atau voltase bawahnya sebesar 2,5. Kemudian rest ini kita atur waktu, karena rest atau waktu istirahatnya berdasarkan waktu, kita isi 5 menit ya. Nah, kemudian setelah 3 siklus maka akan masuk ke step berikutnya, yaitu step charging dan discharging. Satu tahapan charging dan discharging dengan arus yang berbeda atau 0,5C. Nah, setelah discharging maka dia bisa kita atur untuk memulai dari step mana, seperti itu. Step 8 kita atur supaya dia memulai charge lagi dari
arus 2250 seperti itu, sebanyak 3 siklus. Maka kita akan mendapatkan data 3 siklus pengujian dengan arus 2250. Secara overall keseluruhan dari step 1 hingga step 13 kita sudah mendapatkan 6 data siklus. 3 siklus pertama dengan arus 0,1 C yaitu 450, dan yang kedua dengan kondisi rate 0,5 C 2250, 3 data atau 3 siklus. Seperti itu seterusnya, sebanyak data kita inginkan. Misalkan kita menginginkan data lebih banyak, 0,1, 0,5, 1C, 2C, 3C, 4C sampai 10C atau lebih banyak lagi, seperti itu. Setelah kita selesai dengan setting pada pengujian charging dan discharging, kita bisa klik start di sini. Nah, di sini saya akan langsung menunjukkan hasil yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan pengujian. Klik kanan untuk melihat hasil pengujian, kita klik open data. Maka akan muncul data dari pengujian baterai tersebut. Nah, data yang ada di sini meliputi data CC charge atau constant current charge, CV charge, constant voltage charge, dan juga constant current discharge-nya untuk masing-masing siklus. Jadi ini merupakan siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, siklus keempat, seperti itu. Kemudian di bagian kiri ini merupakan grafik dari kapasitas atau capacity dan mAh per gram dari suatu baterai, fungsi voltage, fungsi voltasenya. Tadi kita atur voltage-nya, range voltage-nya 2,5 volt hingga 4,2, sehingga di sini baterainya akan mengalami proses charging dari 2,5, kemudian proses charging dan juga proses discharging, seperti itu. Nah, ini merupakan grafiknya. Kemudian kita juga akan mendapatkan data energi voltage, time voltage current, dan data siklus dari baterai yang kita uji. Data ini kita bisa ubah atau kita bisa ekspor dalam bentuk Excel, sehingga kita bisa mengolah data tersebut dalam bentuk Excel atau dalam bentuk lain, sehingga lebih memudahkan kita dalam mengolah data yang didapatkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengujian menggunakan Newer Battery Testing System, meliputi uji formation, siklus, overcharge, overdischarge, fast charging, dan juga uji rate menggunakan alat pengujian yang ada di Pusat Unggulan IPTEK Universitas 11 Maret. Terima kasih.